Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adha'a al-wujuda binurin nubuwati war risalah. Wassalatu wassalamu ala abdihil mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa man sara ala manhajihim hatta yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang terhormat para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang terhormat para pejabat tinggi negara, terhormat Ketua Umum MUI beserta seluruh pengurus MUI di semua tingkatan, Al-Mukarramin, para ulama, para pimpinan Ormas Islam tingkat pusat, dan pengurus MUI serta Komisi Fatwa se-Indonesia, hadirin hadirat yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita dapat bertemu muka meskipun melalui media virtual dalam rangka pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 tahun 2021. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia merupakan forum yang sangat strategis karena melibatkan pimpinan Komisi Fatwa MUI seluruh Indonesia, pimpinan Lembaga Fatwa Ormas Islam, pimpinan Fakultas Syariah, Perguruan Tinggi Islam, pimpinan Pondok Pesantren, tokoh agama, tokoh masyarakat, para utusan asosiasi Muslim di beberapa negara, dan undangan lainnya. Nilai strategis Ijtima' Ulama ini juga terlihat dari berbagai materi yang dibahas, yakni berbagai permasalahan penting dan strategis yang membutuhkan keterlibatan Komisi Fatwa se-Indonesia dan lembaga fatwa dari ormas-ormas Islam untuk memutuskannya. Keterlibatan lembaga fatwa se-Indonesia dalam forum ijtima' ini penting karena keputusannya akan berdampak luas, sehingga keterlibatan berbagai lembaga fatwa tersebut akan menambah bobot dan legitimasi dari putusan yang ditetapkan. Saya melihat pokok-pokok bahasan Ijtima' Ulama ini masih tetap sama seperti saat saya menjadi Ketua Komisi Fatwa MUI, yakni permasalahan strategis kebangsaan, masalah asasiyah wataniyah, permasalahan keagamaan kontemporer, masail diniyah waqi'iyah mu'asirah, dan permasalahan terkait peraturan perundang-undangan, masail qanuniyah. Rincian dari permasalahan yang dibahas di masing-masing gatra tersebut dalam ijtima' tahun ini merupakan berbagai masalah yang memiliki urgensi dan relevansi dengan situasi yang dihadapi oleh umat dan bangsa saat ini. Keputusan Ijtima' Ulama ini akan menjadi masukan penting bagi pemerintah, legislatif maupun yudikatif, dan menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang diharapkan lebih membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan menjadi pedoman bagi umat Islam. Berbagai permasalahan yang dibahas dalam forum ijtima' ini memiliki keterkaitan dengan beragam program yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah, seperti upaya penanggulangan pandemi COVID-19 beserta dampaknya, pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi syariah, penguatan kerukunan nasional, khususnya kerukunan umat beragama, dan lain sebagainya. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para peserta Ijtima' Ulama ini yang telah mencurahkan perhatian dan dedikasinya dalam mencapai jalan keluar keagamaan makharij diniyah terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi, iskalatil waqi'iyah. Dalam kesempatan yang baik ini saya juga ingin mengajak para ulama agar terus berperan lebih besar bersama pemerintah dalam menyukseskan berbagai agenda nasional untuk kemaslahan bangsa dan negara. Hadirin yang saya hormati,
Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI, saya perlu mengingatkan bahwa di Komisi Fatwa sudah ada panduan-panduan mabadi yang sudah disepakati dan menjadi acuan bersama, khususnya terkait dengan sistem dan prosedur penetapan fatwa, manahijul ifta, yang merupakan kesepakatan dan acuan bersama dalam penetapan fatwa. Sistem penetapan fatwa tersebut dirumuskan sebagai hasil kajian Komisi Fatwa selama ini dengan merujuk berbagai referensi serta berpegang teguh pada prinsip moderat tawassuti yang dianut oleh Majelis Ulama dan tidak mengambil sikap keras atau tasyaddudi serta tidak juga mengambil sikap mempermudah tasahuli. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan bagi Komisi Fatwa MUI di semua tingkatan konsisten menjalankan sisdur tersebut. Jangan sampai ada Komisi Fatwa MUI yang menetapkan fatwa tanpa berlandaskan sisdur tersebut. Sebab jika hal itu terjadi, maka tindakan tersebut menyalahi manhaj, mukhalafatul manhaj MUI yang sudah disepakati dan keputusan hukumnya tidak punya legitimasi secara organisasi serta bisa menimbulkan terjadinya perbedaan-perbedaan keputusan fatwa antar komisi fatwa di lingkungan MUI. Komisi fatwa telah dengan baik menghadirkan pandangan keagamaan yang sifatnya makhariji, yaitu pandangan keagamaan yang berorientasi pada pencarian solusi terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam. Berbagai langkah telah dilakukan untuk kepentingan itu, termasuk melakukan telaah ulang atau i'adatun nazar terhadap rumusan hukum atau keputusan hukum yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi yang ada pada saat ini. Misalnya rumusan hukum yang umumnya ditetapkan dalam kondisi dan situasi normal, fi halatil ikhtiyar, pada saat pandemi dilakukan telaah ulang serta disesuaikan dengan kondisi saat ini yang dalam fikih dianggap sebagai kondisi dan situasi darurat fi halatil ittirar, atau setidaknya kondisi dan situasi keterdesakan fi halatil hajah. Rumusan hukum yang awalnya ditetapkan berdasarkan kepertimbangan azimah, yaitu hukum asal yang dirumuskan untuk kondisi normal dan dijalankan dengan cara normal, dalam situasi pandemi karena adanya masyaqqah ataupun darurah hajah syar'iyyah, rumusan hukumnya bisa dialihkan kepada rukhsah, yaitu hukum yang dirumuskan untuk kondisi tidak normal dan dijalankan dengan cara lebih ringan. Sehingga dengan begitu fatwa MUI telah menggambarkan fleksibilitas hukum Islam, murunatul fiqhil islami, yang merupakan salah satu prinsip dari ajaran Islam. Dan oleh karenanya fatwa MUI bisa menjadi panduan bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan keagamanya dengan baik di saat pandemi. Syukur alhamdulillah selama ini MUI mempunyai daya terima. Fatwa MUI mempunyai daya terima yang tinggi dan telah banyak mewarnai kehidupan masyarakat dan bangsa. Termasuk dalam konteks menghadapi pandemi COVID-19, keputusan Komisi Fatwa MUI telah memberikan solusi bagi pemerintah dan umat Islam sehingga umat Islam tidak mengalami kebingungan maupun kesulitan. Saya meyakini keputusan Ijtima Ulama yang akan ditetapkan juga telah melalui berbagai tahapan yang panjang, melalui pengkajian yang mendalam terhadap berbagai referensi kitab-kitab fikih otoritatif atau al-kutubul mu'tabara, mempertimbangkan aspek kemaslahatan umat dan bangsa, dan telah didiskusikan oleh para pakar di bidang agama, sehingga keputusan Ijtima Ulama ini akan mempunyai legitimasi kuat dan dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah
dan menjadi pedoman bagi umat Islam. Oleh karena itu saya atas nama pemerintah dan juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih atas jeripayah dan upaya terbaik al-juhud wal ijtihad yang telah dicurahkan dan didedikasikan para ulama melalui Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ini sehingga dapat menetapkan berbagai keputusan yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi umat dan bangsa. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. In uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.